Perkenankan kami menyampaikan proposal penelitian berjudul Identifikasi Dampak Kegiatan MBKM Unika Atmajaya dalam Pengembangan Ketahanan Pariwisata pada Destinasi Wisata di Pringsewu. Kabupaten Pringsewu merupakan pemerintahan daerah baru hasil pemekaran dan otonomi daerah di Provinsi Lampung. Kemudian Kabupaten Pringsewu berusaha untuk menciptakan destinasi wisata baru yang biasanya dikembangkan di daerah-daerah terpencil yang potensial dengan infrastruktur terbatas dan menyasar pasar lokal maupun nasional. Kabupaten Pringsewu telah mendirikan beberapa destinasi wisata baru untuk meningkatkan perekonomian melalui industri pariwisata dengan merangkul masyarakat setempat dan menggunakan teknologi untuk mempromosikannya. Penelitian ini dipicu dengan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimanakah dampak kegiatan MBKM yang dilakukan pada pengembangan ketahanan wisata di destinasi wisata baru di Kabupaten Pringsewu, Lampung tersebut kepada para mahasiswa peserta didik. Kemudian yang kedua, bagaimanakah peran modal sosial, teknologi informasi, peran komunitas dan pemerintah terhadap pengembangan dan ketahanan pariwisata di destinasi wisata baru pasca pandemi ini. Dan kemudian bagaimana pengaruh daya tarik wisata, teknologi informasi dan komunikasi, keterlibatan masyarakat, modal sosial dengan minat berkunjung ke sebuah destinasi wisata baru. Tujuan dari penelitian ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah untuk mengetahui dampak kegiatan MBKM yang dilakukan oleh Unika Atmajaya melalui kegiatan-kegiatan P2M-nya dengan topik mengenai pengembangan ketahanan wisata di daerah destinasi wisata baru di Pringsewu kepada para mahasiswa atau peserta didik yang mengikuti kegiatan P2M ini dalam kerangka MBKM. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai faktor keterlibatan masyarakat, daya tarik, modal sosial, teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan ketahanan destinasi wisata menyongsong pasca pandemi, dan juga untuk mengetahui hubungan antara daya tarik, IKA, modal sosial, dan dukungan masyarakat terhadap intensi mengunjungi wisata baru tersebut. Urgensi penelitian ini adalah yang pertama, yang paling utama adalah untuk mengetahui dampak kegiatan P2M yang dilakukan dengan melibatkan mahasiswa sebagai kegiatan luar kelas atau luar kampus pada penyerapan materi belajar dan pengembangan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa yang ikut dalam kegiatan tersebut. Kemudian mengetahui faktor-faktor pendorong, penghambat dalam proses pengembangan destinasi wisata baru berbasis komunitas dan pemanfaatan TIK yang efektif, dan juga memberikan rekomendasi kebijakan kepada Dinas Porapar dan kepentingan yang lebih luas di wilayah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan skema pendanaan hibah dikti bertajuk Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat berbasis hasil penelitian PTS yang menekankan mengenai dampak dari kegiatan MBKM itu baik secara internal kepada para peserta didik maupun kepada masyarakat. Indikator keberhasilannya adalah, nomor 1 adalah selesainya penelitian kualitatif dan kuantitatif yang kami lakukan. Yang kedua, selesainya laporan penelitian. Dan yang ketiga, draft diseminasi laporan hasil penelitian pada sebuah seminar nasional. Pelaksana penelitian itu dilakukan oleh 3 orang,
saya sendiri, Agung Nugroho dari Magister Administrasi Bisnis, Bapak Dr. Andes Suharsono dari Prodi Pariwisata, dan Bapak Alfonso Harrison dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan melibatkan mahasiswa serta 2 orang dosen yang terkait. Metode yang kami lakukan adalah dengan mixed method, jadi kami lakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, kita melakukan FGD dan wawancara mendalam pada para regulator, pemerintah daerah, komunitas mitra kita, dan pelaku usaha wisata. FGD juga akan kita lakukan kepada para pelaku usaha wisata, kelompok komunitas sadar wisata, dan kelompok pendukung lainnya. Dan kemudian yang kuantitatif, online survei dengan responden masyarakat pengunjung destinasi wisata. Dan tidak kalah pentingnya adalah mahasiswa peserta didik yang mengikuti kegiatan P2M ini akan menjadi narasumber utama dalam penelitian ini. Analisa data dilakukan secara deskriptif, statistik deskriptif, dan dengan menggunakan teknik pola triangulasi. Strategi pelaksanaan penelitian, kami akan sesudah menyusun desain penelitian, kami akan melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan community-based tourism serta menggunakan pendekatan modal sosial dan juga pengembangan PIK. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2021, dilanjutkan dengan diseminasi dan laporan penelitian. Monitoring evaluasi akan dilakukan melalui lembaga penelitian pada masyarakat Unika Atma Jaya dan juga evaluasi program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini akan dilakukan oleh pimpinan prodi, fakultas, dan perguruan tinggi, dan semuanya dikoordinasikan oleh LPPM Unika Atma Jaya. Pelaporan akan dilakukan pada akhir Desember 2021 dan laporan penelitian berupa video dan juga laporan penelitian dalam bentuk penelitian dan draft artikel. Demikian proposal yang kami sampaikan, semoga dapat sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Dikti pada tahun 2021. Terima kasih.